Como menang dari Juve setelah 73 tahun. AC Milan ambil alih puncak klasmen. MU akhiri puasa kemenangan di Anfield. Mbappe nyekor terus, Madrid jaga puncak. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Excelsior menjamu Fortuna Sittard pada lanjutan Eredivisie di Stadion Waalstein. Tuan rumah langsung unggul cepat di menit ke-9 lewat gol Gian de Red. Fortuna mencoba membalas. Justin Hubner dimasukkan di menit ke-80 menggantikan Jesper Dalhaus, kali ini untuk bermain sebagai bek kiri. Meski begitu, kerja kerasnya belum cukup menyelamatkan Fortuna dari kekalahan. Laga pun tuntas dengan skor 1-0 untuk Excelsior. Fortuna Sittard kini menempati posisi ke-9 klasemen sementara dengan 13 poin. Pertandingan Ligue 1 antara Nantes versus Lille digelar di La Beaujoire Stadium. Lille langsung unggul cepat di menit ke-8 lewat gol Hakon Haraldsson. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Calvin Verdonk baru masuk di babak kedua, tepatnya menit ke-82, menggantikan Romain Perrault di sisi kiri pertahanan. Menjelang laga usai, Lille menambah keunggulan menjadi 0-2 lewat sepakan Hamza Ikamane di menit ke-89. Kemenangan ini membawa Lille naik ke posisi ke-6 klasemen Ligue 1 dengan 14 poin, sementara Nantes tertahan di peringkat ke-15 dengan 6 poin. Como menghadapi Juventus di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Laga pekan ke-7 Serie A tuan rumah langsung unggul cepat di menit ke-4 lewat Marc-Oliver Kahn. Nico Paz mencetak gol kedua timnya setelah menerima umpan Maxime Perron dalam serangan balik cepat. Juventus tak mampu mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Skor 2-0 untuk Como menutup pertandingan. Dengan hasil ini, Como naik ke posisi 6 klasemen Serie A dengan 12 poin dari 7 laga, menyalip Juventus yang juga mengoleksi 12 poin namun kalah selisih gol. Como mencatat kemenangan bersejarah setelah menaklukkan Juventus 2-0 di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Ini menjadi kemenangan pertama Como atas Bianconeri di Serie A sejak 1952 atau setelah 73 tahun penantian. Menurut data Squawka, tim asuhan Cesc Fabregas juga memperpanjang rekor tak terkalahkan di 4 laga tandang awal musim Serie A, pertama kalinya sejak 1986. Kemenangan ini mengantarkan Como naik ke posisi ke-6 klasemen sementara, sekaligus menegaskan kebangkitan klub promosi tersebut di bawah sentuhan tangan dingin Fabregas. Gelandang muda Como, Nico Paz, tampil luar biasa awal musim Serie A 2025-2026. Pemain berusia 21 tahun itu sudah mencatat 4 gol dan 4 assist dari 7 pertandingan. Menurut data Squawka, Paz menjadi pemain dengan keterlibatan gol terbanyak di liga sejauh ini, terlibat langsung dalam 8 dari 9 gol Como. Penampilan gemilangnya juga membuatnya 4 kali terpilih sebagai man of the match. Como pun kini berada di papan tengah berkat kontribusi besar sang playmaker asal Argentina tersebut. Atalanta menjamu Lazio di Gewi Stadium pada lanjutan Serie A. Atalanta tampil dominan sejak awal, meski terus menekan. Lazio bertahan disiplin di sepanjang babak pertama. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Atalanta mencoba menambah daya dobrak. Peluang emas datang dari sundulan Nikola Kristovic, namun bola masih terbentur tiang gawang Lazio. Pertandingan tuntas dengan skor 0-0. Dengan hasil ini, Atalanta naik ke posisi 8 klasemen sementara Serie A dengan 8 poin. Lazio menempati peringkat ke-11 juga dengan 8 poin. AC Milan versus Fiorentina di lanjutan Liga Italia berlangsung di San Siro. Fiorentina sempat unggul lebih dulu di menit ke-56. Bola liar langsung disambar Robin Gosens jadi gol. Milan tak butuh waktu lama untuk membalas. 7 menit berselang, Rafael Leao membuat skor imbang 1-1. Namun, di menit ke-86, Milan mendapat penalti. Leao maju sebagai eksekutor membawa Milan berbalik unggul 2-1. Skor bertahan hingga laga usai. Rossoneri kini memuncaki klasemen Serie A dengan 16 poin, sementara Fiorentina tertahan di peringkat ke-18 dengan 3 poin. Tottenham menjamu Aston Villa di Tottenham Hotspur Stadium London. Tottenham sempat unggul cepat di menit ke-5 lewat sepakan Rodrigo Betancourt dari depan kotak penalti. Aston Villa akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-37. Morgan Rogers berhasil mengubah skor menjadi 1-1. Menit ke-77, Emiliano Buendia yang baru masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol dari luar kotak penalti. Dengan hasil ini, Tottenham mengoleksi 14 poin dari 8 laga dan turun ke posisi ke-6, sementara Aston Villa naik ke peringkat 11 dengan 12 poin.
Aston Villa menunjukkan kebangkitan luar biasa setelah awal musim yang tersendat di Liga Inggris. Menurut data Squawka, Villa hanya meraih 2 poin dari 4 laga pertama tanpa mencetak gol. Namun, performa mereka berbalik tajam dalam 4 pertandingan terakhir dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang menghasilkan 8 gol. Armada Unai Emery bahkan kini membukukan 5 kemenangan beruntun di semua ajang, termasuk menaklukkan Bologna, Feyenoord, Burnley, Fulham, dan Tottenham. Kebangkitan ini menegaskan kembali efektivitas racikan Emery di Villa Park. Bintang muda Morgan Rogers telah mencatatkan sekitar 25 keterlibatan gol, 12 gol 13 assist untuk Aston Villa di kompetisi Premier League. Menurut data dari akun resmi Squawka, statistik ini menunjukkan bahwa sejak debutnya di Premier League, hanya rekan setimnya Ollie Watkins dengan 39 keterlibatan yang lebih banyak untuk klub yang dilatih Unai Emery. Rogers makin menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pengganti, melainkan aset krusial dalam skema Villa yang agresif menyerang di bawah Emery. Liverpool versus MU dihelat di Anfield. Laga ini berlangsung panas sejak awal. MU membuka keunggulan cepat di menit kedua. Sepakan Bryan Mbeumo tak bisa dibendung Giorgi Mamardashvili. Usaha Liverpool baru membuahkan hasil di menit ke-78. Federico Chiesa lolos di sisi kiri dan mengirim bola ke tengah yang disambar Gakpo menjadi gol. Namun, MU langsung merespon 6 menit berselang. Umpan Bruno Fernandes disambut tandukan Harry Maguire yang tak terkawal. Dengan hasil ini, Liverpool tertahan di posisi 4 klasemen dengan 15 poin dari 8 laga, sementara Manchester United naik ke posisi 9 dengan 13 poin. Liverpool tengah berada dalam periode buruk setelah menelan 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi, sesuatu yang terakhir kali terjadi pada era Brendan Rodgers pada November 2014. Menurut data Optajo, The Reds kalah 3 kali beruntun di Premier League, 1-2 dari Crystal Palace, 1-2 dari Chelsea, dan 1-2 dari Manchester United. Statistik dari Squawka menyoroti pola yang sama di setiap laga. Kebobolan di 15 menit awal sempat menyamakan skor di babak kedua, lalu tumbang di 10 menit terakhir. Kapten Liverpool FC Virgil van Dijk mencatat kekalahan Liga Inggris di kandang sendiri untuk keempat kalinya sejak bergabung dengan klub tersebut pada Januari 2018. Kekalahan tersebut terjadi saat Liverpool ditaklukkan oleh Manchester United 2-1 di Anfield pada 19 Oktober 2025. Sebelumnya, Van Dijk hanya mengalami 3 kekalahan tandang di Anfield, melawan Leeds United 2022, Crystal Palace 2024, dan Nottingham Forest 2024. Menariknya, 2 kekalahan terjadi di era Jurgen Klopp dan 2 lainnya di bawah pelatih Arne Slot. Manchester United akhirnya memutus rekor buruk di Anfield setelah hampir 1 dekade. Setan Merah menaklukkan Liverpool 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026. Kemenangan pertama mereka di markas The Reds sejak 17 Januari 2016. Menurut data Squawka, hasil ini juga menandai sejarah baru United, menang tandang atas juara bertahan dalam 2 musim beruntun untuk pertama kalinya dalam 117 tahun. 1-2 atas Manchester City 2024-2025 dan kini 1-2 atas Liverpool. 2 kemenangan besar yang mempertegas kebangkitan pasukan Ruben Amorim. Harry Maguire kembali menunjukkan ketajamannya di momen penting. Baik Manchester United itu sudah mencetak 6 gol sejak awal musim lalu dan hampir semuanya datang di menit-menit krusial. Menurut data Squawka, gol-gol tersebut termasuk penyeimbang menit ke-90 plus 1 melawan Porto, penentu kemenangan atas Leicester, Ipswich, dan Lyon, hingga gol pamungkas ke gawang Liverpool pada menit ke-84. Catatan itu menegaskan peran Maguire bukan hanya sebagai bek, tetapi juga penyelamat setan merah di situasi genting. Bruno Fernandes kembali menorehkan sejarah bersama Manchester United. Gelandang asal Portugal itu mencatat assist ke-52 di Premier League usai membantu gol kemenangan timnya atas Liverpool seperti dilaporkan Optajo. Catatan tersebut menempatkannya di peringkat kelima daftar pemberi assist terbanyak dalam sejarah klub, hanya kalah dari Ryan Giggs, Wayne Rooney, David Beckham, dan Paul Scholes. Menurut Squawka, sejak debutnya pada Februari 2020, Fernandes sudah menciptakan 560 peluang terbanyak di Premier League dalam periode itu. Getafe versus Real Madrid di lanjutan Liga Spanyol berlangsung di Estadio Coliseum. Madrid tampil dominan sejak awal laga, tapi babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Madrid akhirnya memecah kebuntuan. Arda Güler melepaskan umpan terobosan yang disambar Kylian Mbappe, lalu dituntaskan menjadi gol pada menit ke-80. Hingga peluit akhir, skor tetap 0-1 untuk kemenangan Real Madrid. Hasil ini membuat Los Blancos kokoh di puncak klasemen dengan 24 poin dari 9 laga. Sementara Getafe tertahan di posisi ke-12 dengan 11 poin.
Kylian Mbappe kembali menorehkan sejarah bersama Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu menjadi pemain pertama Los Blancos yang mencetak 10 gol dalam 9 laga awal La Liga sejak Cristiano Ronaldo pada musim 2014-2015 seperti dilaporkan Optajo. Ketajaman Mbappe musim ini juga belum terbendung menurut data Squawka. Ia selalu mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun di semua kompetisi, termasuk saat menghadapi Getafe akhir pekan lalu. Performa luar biasa ini menegaskan peran vital Mbappe sebagai mesin gol utama Real Madrid di era baru. Ousmane Dembele dipastikan masuk dalam skuad Paris Saint-Germain untuk laga Liga Champions melawan Bayer Leverkusen Selasa mendatang. Laporan Le Parisien menyebut winger 28 tahun itu sudah pulih dari cedera paha kanan yang dideritanya sejak awal September. Setelah lebih dari sebulan absen, Dembele akhirnya siap kembali bergabung dengan rekan setimnya dalam perjalanan ke Jerman pada Senin. Meski begitu, pelatih Luis Enrique dikabarkan akan menurunkan Dembele dari bangku cadangan demi menjaga kebugarannya. Juventus memastikan tidak akan melakukan perubahan pelatih meski baru saja menelan kekalahan pertama musim ini saat bertandang ke markas Como Minggu 19 Oktober waktu setempat. Kekalahan itu mengakhiri rentetan 5 hasil imbang beruntun di Serie A dan Liga Champions. Menurut laporan Calcio Mercato, manajemen klub tetap memberi kepercayaan penuh kepada Igor Tudor. Klub menuntut respon cepat di lapangan, terutama jelang laga tandang Liga Champions melawan Real Madrid dan duel kontra Lazio akhir pekan ini. Flamengo dikabarkan tengah berupaya merekrut Paulo Dybala dari AS Roma. Menurut laporan jurnalis Ekrem Konur, klub asal Rio de Janeiro itu menyiapkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan semusim bagi penyerang asal Argentina tersebut. Kontrak Dybala bersama Roma akan berakhir pada musim panas mendatang dan hingga kini belum ada kesepakatan baru. Mulai 1 Januari, ia berhak bernegosiasi dengan klub lain tanpa izin Roma. Musim ini, Dybala baru tampil 5 kali dengan total waktu bermain sekitar 200 menit dan belum mencetak gol maupun assist. Getafe dilaporkan kembali mengincar striker muda Real Madrid Gonzalo Garcia untuk dipinjamkan pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut AS, klub yang dipimpin Angel Torres itu sebelumnya sudah mencoba mendatangkannya pada Agustus lalu, namun gagal mencapai kesepakatan. Gonzalo baru bermain 5 kali di La Liga musim ini dengan total 90 menit tanpa gol. Persaingan ketat di lini depan Madrid membuat peluangnya terbatas. Pelatih Getafe, Jose Bordalas, berharap kehadiran Gonzalo bisa menambah opsi serangan. Real Madrid mendapat kabar campuran setelah kemenangan 1-0 atas Getafe. Menurut laporan Javi Heraes dari Cadenasser, Thibaut Courtois hanya mengalami memar ringan dan dipastikan siap tampil dalam laga El Clasico melawan Barcelona akhir pekan ini. Kabar ini menjadi dorongan positif bagi lini pertahanan Los Blancos. Sementara itu, David Alaba akan menjalani tes medis pada Senin untuk memastikan tingkat cedera betis yang dialaminya. Bek asal Austria itu ditarik keluar pada babak pertama usai tampil solid, dan Madrid kini memantau kondisinya dengan hati-hati. Barcelona dipastikan tanpa Rafinha saat menghadapi Olympiakos di Liga Champions. Menurut laporan Helena Condis dari KOP, winger asal Brasil itu belum mendapat izin untuk kembali berlatih penuh setelah cedera otot. Meski menunjukkan kemajuan, tim medis Barca memilih menunda kepulangannya agar siap menghadapi Real Madrid di El Clasico akhir bulan ini. Ferran Torres masih berpeluang tampil, namun Rafinha tetap menjalani program pemulihan individu di Ciutat Esportiva. Hansi Flick disebut tak ingin mengambil resiko dengan jadwal padat yang menanti Blaugrana. Tottenham mendapat kabar buruk jelang laga kontra Aston Villa setelah Christian Romero mengalami cedera saat pemanasan. Bek asal Argentina itu awalnya tercantum sebagai kapten di daftar susun pemain, namun dicoret beberapa menit sebelum kick-off. Melalui situs resmi klub, Spurs mengonfirmasi bahwa Kevin Danso masuk menggantikan Romero, sementara Mickey van de Ven ditunjuk sebagai kapten. Kehilangan sang pemimpin di lini belakang terbukti berpengaruh besar. Tottenham kalah 1-2 dari Villa. Roberto Mancini dipastikan tidak akan menjadi pelatih baru Nottingham Forest setelah gagal mencapai kesepakatan dengan klub Premier League tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano dan Sky Sport Italia, pembicaraan intens selama 24 jam terakhir tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Sebelumnya, Forest dikabarkan tertarik merekrut mantan pelatih Italia dan Manchester City itu usai memecat Ange Postecoglou. Telegraph Sport menambahkan, Mancini dan Forest sepakat bahwa saat ini belum waktu yang tepat untuk bekerja sama. Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa Rodri masih harus menepi akibat cedera otot dan belum akan kembali dalam waktu dekat. Gelandang asal Spanyol itu absen saat Manchester City menang 2-0 atas Everton di Etihad dan dipastikan belum siap menghadapi Villarreal di Liga Champions maupun Aston Villa di Premier League. Ini bukan cedera panjang, tapi kami harus hati-hati, ujar Guardiola. Absennya Rodri membuat Guardiola berencana mengandalkan Mateo Kovacic dan Nico Gonzalez sebagai alternatif di lini tengah.
Menurut laporan The Guardian, sekelompok investor asal Uni Emirates Arab dikabarkan mendekati legenda Manchester United Eric Cantona untuk menjadi duta rencana pengambil alihan klub dari keluarga Glazer. Konsorsium tersebut masih mencari dukungan finansial sebelum mengajukan tawaran resmi. Mereka juga berencana melibatkan mantan pemain terkenal seperti Wayne Rooney dan David Beckham guna memperkuat daya tarik proposal mereka jika Glazer membuka peluang penjualan penuh sebelum Februari 2027. Sir Jim Ratcliffe harus mengikuti proses itu karena adanya klausul drag along right sebagai pemegang saham minoritas. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.